Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel. Jadi gua katakan juga apa dari dulu gue sering banget ngomong ya, kalau Molar ini ekosistemnya gokil ya, banyak banget ya, apapun aja ada ya. Mulai dari otomotif ya, woodworking semua ya, apapun home appliance pun ya ada di Molar ya. Mulai dari tangga ya kan, vacuum cleaner mau yang macem-macem rupa kayak apa juga ada, yang cordless, yang cord ya kan, apapun itu. Ya, dan kali ini di sebelah kiri gua ya udah ada apa ya, hydraulic floor jack ya, atau biasa kita suka kenal dengan jack stand. Sorry, bukan jack stand, apa namanya? Dongkrak. Ya kan, dongkrak ya, atau biasa orang kalau zaman dulu disebut apa tuh? Hidrolik ya kan. Nah, ya ini ya. Nah, ini dia ya, dongkrak berkapasitas di 2,5 ton ya, dengan tipe MLR strip FJ ya 2500 ya. Nah, lo bisa dapetin di marketplace dengan harga di 600 ribuan ya. Nah, menurut gua nggak mahal juga karena memang ada yang harga, segitu kita cuma hanya dapat di 2 ton ya. Kalau kali ini dia di 2,5 ton ya. Nah, tapi gua nggak bisa ngetes nih ya, benar-benar apa enggak nih bisa keangkat ya. Mungkin nanti kita akan coba peragaan langsung kita ngetes ke mobil passenger aja, yang memang di mana biasanya mobil passenger ini ukurannya segini nih ya. Karena mobil-mobil passenger juga, nggak sampai ya, istilahnya sampai yang berapa tuh ya, 3 ton ya kan, enggak, kecuali kalau mobil jeep ya atau truk, ya truk yang biasanya double ankle tuh biasanya berat-berat ya, kapasitasnya bisa pasti lebih dari ini ya. Oke, nah di sini, kalau gue lihat ya dari spesifikasinya dia, punya, traveling ya, atau main dia sampai di 85 ya. Ini, apa ya, gue lihat ini kayaknya tinggi dan punya lebar ini dia di 385, milimeter atau hampir di 40 ya untuk lebarnya ya. Dan tingginya ini dia, di 85 tuh tinggi, tinggi posisi, nggak naik ya posisinya. Jadi, eee, makanya gue bilang dia, floor jack ini ya, mungkin karena dia, bisa ceper ya. Jadi cuma hanya nggak sampai 10 senti, tapi ya kita lihat aja ya, bener apa enggak, langsung kita buka aja yuk. Nah ini dia, udah kita buka dan kita lihat. Wow, ya luar biasa sekali ya. Ini yep, ya ini, dia memang nggak ngedapetin carrying case ya. Jadi ini, kita nggak ngedapetin carrying case nih. Tapi dia modelnya memang, ini ceper. Jadi, kenapa sih yang, ceper-ceper nih, kita pasang dulu untuk stick-nya, handle bantuan. Nah, kita angkat, sip. Nah, ini dia. Wow, ya, sudah ada manual book-nya juga. Ya, di sini, tinggal dibaca-baca ya manual book-nya, dan di sini stick-nya. Nah, ini dia stick-nya nih. Mantap ya, stick-nya. Dia udah ada stick-nya. Nah, ini dia ya, ini yang gue sebut, ini kalau secara body memang, tampil, lebih besar ya, lebih besar dan nah ini dia nih. Jadi ini dia di sini posisinya oke. Ini masih sama ya, pengencangannya di bagian sini ya. Oke, cukup kita kencengin aja, lalu langsung kita pumping ya. Nah, oke ya, kita pumping. Nah ya. Nah jadi gini, yang gua tangkep tadi, di, 8, tadi di berapa, di, 85. Jadi 85 itu adalah positioning ya, dia pada saat turun ya. Nah ini nih ya, jadi dia kalau untuk mobil-mobil sedan yang ceper-ceper, ini dia cocok banget nih. Kenapa? Karena dia modelnya lo bisa lihat ya, dia, seperti aerodinamis melengkung ke atas. Jadi dia ini, bisa masuk ke dalam. Nah itu yang, disebut, apa namanya, buat mobil-mobil ceper. Jadi floor ya. Nah, makanya dia landai banget ya, dia landai banget, dan ini gue suka di bagian sini dia sudah, diberikan ini nih, apa namanya, seperti apa ya, plastik kan di sini, hard plastik ya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian ini ya. Nah, ini dia hard plastik dan di sini juga dia bagus nih ya. Ini dia muternya gampang banget, loncer banget. "Bang, ini gunanya buat apaan?" Jadi gunanya adalah, biasanya teman-teman kalau, teman-teman lihat di bagian bawah tuh, umumnya di semua mobil tuh sebetulnya ada titik di mana kita harus mendongkrak. Jadi sebenarnya nggak bisa sembarangan, selain di kaki-kaki. Nah, terutama kalau, di mobil itu zaman dulu gue suka bilang lisplang. Di lisplang tuh ada titik-titik tertentu. Nah, biasanya titik-titik tertentu itu biasanya umumnya ya, dia tuh ada ya. Nah, kalau dia nggak ada karet begini, biasanya asal sembarangan ngedongkrak, dia jadi penyok lisplangnya. Nah, jadi kalau kita dongkrak sesuai di titik ini ya, yang pertama adalah dia ngunci.
Yang kedua, dia soft pada saat dia ketemu karet, ini ya, ini juga kan hard rubber ya. Nah, kedua pada saat dia muter seperti ini fungsinya untuk apa? Contoh misalnya mobil ya, pada saat kita dongkrak kan pasti dia kan ada perubahan. Ada perubahan dari pergerakan. Nah, gunanya ini adalah supaya dia bisa lebih mengikuti. Makanya sebetulnya roda yang di depan ini dia mati, roda di belakang dia hidup, disebutnya. Nah, supaya pada saat ada pergerakan dia bisa mengikuti si dongkrak ini. Jadi nggak statis yang dimana mengakibatkan terpleset ya istilahnya seperti itu. Jadi dia bisa mengikuti ini. Ya, ininya ikut ke depan, nah ininya dia ikut bergerak. Istilahnya seperti itu. Nah, ini beberapa pengalaman yang udah gua punya ya, mungkin selama bertahun-tahun atau puluhan tahun memang dulu kita sempat di dunia otomotif seperti itu. Nah, jadi ini, fungsinya bagus banget, ini dia bisa berputar seperti ini. Nah, nice banget kalau dari, build quality ya. Ini yang warna kuning ya, dia, apa namanya, powder coating tapi memang, dia lebih bertekstur ya, dan dia, semi gloss semua ya, terutama kalau yang di body ini dia, body kanan dan kiri ya, ini dia, bahannya, apa ya, powder coating-nya dia lebih halus ya, lebih halus dan di sini handle-nya juga, enak banget, pas banget. Nah ya, nah ini tinggal kita letakkan seperti ini aja. "Bang, kok ini, nggak ada carrying case, biasanya ada carrying case-nya." Jujur sebetulnya ini peruntukannya untuk di bengkel kalau menurut gua. Karena zaman dulu gua beli dongkrak kalau yang udah kapasitas segini nggak akan ada carrying case. Carrying case-nya nggak akan ada, karena nggak mungkin lu punya dongkrak segede gini lu taruh di dalam mobil, agak mustahil aja ya, kecuali kalau misalnya dongkrak 1,5 ton ya, 2 ton maksimal yang berbodi kecil, nah itu mungkin. Nah, keuntungan di sini adalah sebetulnya apa, dia traffic mine-nya dia bisa tinggi ya. Jadi kalau kita bisa sebut ya, nah kayak gini, kita akan coba lihat ya, kita akan pumping dia sampai di titik maksimalnya. Nah ini adalah maksimal tingginya. Nah ya, tingginya maksimal dia ada di 39 senti. Jadi kalau, teman-teman tanya tingginya maksimal bisa berapa Bang di dongkrak? Dia sampai di 39. Nah ini udah, gue bisa bilang udah lumayan tinggi banget dan dongkrak ini lumayan nih, dia berat ya, dia beratnya di 12,6 kilo, hampir di 13 kilo. Jadi memang agak antep ya kalau tadi gua coba, apa namanya, angkat memang ya luar biasa sekali dan, build quality-nya cakep, menarik, kalau gua rasa nggak ada masalah dan, kita langsung coba aja kira-kira, feels-nya seperti apa pada saat kita gunain. Yuk kita coba. Nah ini yang pertama sebenarnya kita kencengin dulu ya, ini udah pasti, kita kencengin dulu secukupnya, oke. Nah ya, nah ini kita masukin nih, nah jadi yang disebut low ini tuh lu bisa lihat ya, dia rendah banget. Dia rendah banget karena kalau ada dia yang terlalu tinggi, nah biasanya umumnya si ban ini diganjel pakai, balok dulu ya, supaya dia bisa jadi lebih tinggi supaya dongkrak bisa masuk tujuannya seperti itu. Nah, oke, ini ya lalu di sini ya, kalau teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini ya. Nah, ini ada seperti, coakan. Nah, inilah titik kita untuk mendongkrak ya. Nah, ini kita cukup taikin, oke. Nah, oke. Nah, kira-kira di sini slotnya kita pasin. Oke, ini agak kurang pas. Bentar kita mundurin dulu sedikit. Ya. Oke. Nah, jika dirasa sudah pas, nah kita tinggal pumping nih teman-teman. Ya, kita tinggal pumping. Nah, seperti ini. Ya, tinggal pumping. Nah, teman-teman bisa lihat ya, maju ya, dongkraknya maju ya. Nih, tuh jalan ya, rodanya dia muter ya. Nah, ya, nah, ya, nah, ya, bisa lihat tuh. Nah, ya, nah ini tujuannya nih teman-teman ya, yang gue sebut head kepalanya ini kalau dia bisa berotasi ya. Nah, jadi kalau dalam case tertentu ya, nah teman-teman bisa lihat di bagian bawah. Nah, ya. Nah, ya. Jadi dia yang ke atas ini dia tetap mengikat ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ya. Ya. Nah, jadi artinya gini, dia itu tidak mengganggu ya, headnya ini sama bagian bawahnya ini, dia nggak mengganggu pada saat, dia lagi, berotasi ya. Nah, seperti ini yang tadi gua katakan ya. Jadi dia nggak ada hubungannya. Ya, jadi dia makanya dia tetap bisa nyengkrem, nah tapi headnya dia muter ya. Nah, jadi ini fungsinya. Jadi enak teman-teman. Nah, terkadang ada satu case,
kita posisi nempatin dongkrak begini harus kita puter, ya kan? Misalnya nih, kita lagi bongkar, aduh ini susah nih dongkrak, ya kan? Kalau kita turunin posisi kaki, misalnya udah pada copot, roda udah pada copot, nah jadi susah. Nah ini biasanya, ya kan? Nah paling enggak kita bisa tarik, nah kita bisa geser. Nah kalau dia headnya dia nggak muter, ya pada saat kita geser begini, dia ikut meleset yang di bawah. Nah ya, ini kita coba pumping ya, kita pumping lagi, oke? Nah, oke, nah ini enak nih, ya. Nah, ya asik ini. Ya, ini benar-benar pas banget kalau menurut gua. Nah, ya asik. Nah, terus kalau misalnya teman-teman udah ngerasa apa kok kayaknya agak dipompa cepet turun, suka turun sendiri, ini udah kencengin turun. Nah, di sini ada nih, ya. Nah, di sini ada nih, ya. Nanti tinggal teman-teman tinggal tambahin oil aja yang khusus hidrolik, ya seperti itu. Nah, mantap banget, enak banget. Nah, ya. Nah, eh pokoknya yang pasti ya, kalau menurut gua ya, dongkrak ini pas banget buat, mobil-mobil yang, ceper, bahkan lebih ceper dari ini, ya, pas banget. Nah, Bang, kalau misalnya buat mobil Jeep gimana? Nah, sebetulnya kalau buat mobil Jeep kembali lagi, sebetulnya dongkraknya ini nggak cocok, ya. Kenapa gue bilang nggak cocok? Karena basically-nya ya, si, sasis ataupun, monokok ya, dia udah tinggi, ya, udah tinggi, lebih tinggi gitu, contoh kayak double cabin gue, Navara ya dia trafficnya udah makin tinggi. Ya dari standar gue ganjel lagi 5 senti, nah itu semakin tinggi. Nah jadi kalau kita pakai dongkrak begini ya artinya si dongkrak posisinya udah habis ya kan, udah dia udah maksimal tingginya. Kayak kemarin kita bahas dia tinggi maksimal di 39 kalau nggak salah. Nah, udah segini ya kan. Nah, baru ketemu sasisnya doang. Boro-boro dia mau naik. Nah, jadi istilahnya seperti itu. Nah, jadi kalau menurut gua agak kurang pas kalau ini untuk mobil-mobil yang tinggi. Nah, kalau untuk mobil-mobil yang tinggi, jadi belinya jangan yang apa? Low deck kayak begini ya, jangan yang low. Ya kalau ini kan kita bisa sebut dia low ya. Dia sebut low, dia rendah ya modelnya. Jadi kita beli yang manual aja yang biasanya tinggi ya. Bahkan malah memang kalau udah terlalu tinggi lebih cocok lagi pakai dongkrak botol, nah seperti itu. Ya, nice banget kalau menurut gua ya, build quality-nya bagus ya, feels-nya juga enak ya pada saat dipakai dan ini benar-benar cocok banget buat mobil-mobil yang ceper pastinya. Ya, setelah kita coba ya tadi gua rasa mungkin, udah cukup ceper ya. Nah tadi kita coba di, Nissan, Serena ya yang memang, gua rasa, udah cukup, low ya, nah tapi kalau misalnya mobil-mobil sedan lagi, ya ada juga ya yang lebih low dari itu banyak banget ya bahkan ya kalau anak-anak apa ini ya, Stance ya kan anak-anak JDM itu biasanya mobil ceper-ceper nah itu, ini cocok banget ya tapi memang sekali lagi ya dongkrak ini cocok ya misalnya buat kalian yang suka ngoprek-ngoprek di rumah ataupun bengkel ya ini cocok banget ya kenapa? Karena memang tidak diberikan carrying case jadi, apa namanya, kurang tepat kalau misalnya teman-teman beli ini buat ditaruh di dalam mobil. Tapi kalau misalnya memang teman-teman rasa, "Bang, gue kayaknya butuh deh ya buat anak-anak mobil yang ceper-ceper banget ya," ya nggak ada masalah juga. Cuma memang ya seperti inilah ya, karena tidak ada penempatan carrying case ya. Jadi istilahnya tuh, agak kurang tepat kalau menurut gua. Tapi ya ini cocok banget buat kalian yang memang butuh ya dongkrak ceper ya, seperti itu. Jadi nanti buat masuknya tuh ini kan jauh lebih enak dan tadi performa pada saat gue coba ya nggak ada masalah ya, enak-enak aja dan, ya, mungkin kita memang cuma hanya bisa mencoba seperti itu aja dan feels-nya kalau menurut gua ya dengan harga yang ditawarkan, build quality yang seperti ini ya gua rasa udah jauh lebih cukup banget ya, heeh, dan nice banget lah dan luar biasa memang ya, Molar ini selalu berinovasi terus ke depannya dan benar-benar wow, nice banget ya, dan di sini juga tambahan satu lagi ini rodanya semuanya, besi ya jadi ya tidak mudah, crack ya karena memang ada beberapa juga terutama roda mati yang di belakang sorry roda hidup yang di belakang ini terkadang ada yang hard rubber ya tapi biasanya berujungnya pecah juga seperti itu ya. Oke, nice banget ya semoga video ini bermanfaat dan gua akan sertakan untuk link pembeliannya buat kalian yang kepengen ya langsung di-check out aja deh ya dan jangan lupa juga nih di-follow untuk sosial medianya Molar ya. Molar Official ada di Instagram dan jangan lupa juga diikuti sosial media gue baik dari TikTok, Instagram, Facebook ya kan. Dan jangan lupa juga nih buat kalian yang kepengen ngedapetin produk ini dengan harga termurah silahkan di-follow untuk Shopee Video G3 Channel ya. Nanti masuk ke Shopee ya langsung ketik aja G3 Channel nanti di sana ya ada di-follow tuh supaya nanti kalau gue upload video di sana ya teman-teman nggak ketinggalan pastinya ya. Karena apa?
harganya pasti akan termurah nih buat teman-teman ya. Oke, so thank you banget ada Gugun di sini dan ada Bung Bayu juga ya. Thank you banget buat kalian yang sudah nyimak video ini ya. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.